Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini di siang hari Jumat ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk sedikit membahas beberapa hal tentang keagamaan tentunya. Nah, dalam hal ini pada kesempatan yang berbagi ini kita akan membahas tentang masalah haji ya. Karena saat ini masih berlangsung pelaksanaan haji yang masih dalam pemulangan saat ini. Nah, oleh karena itu sangat banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya tentang haji ini. Baik itu masalah pendaftaran, masalah mutasi, ya, masalah penyelenggaraan di sana, termasuk dam misalnya. Nah, oleh karena itu pada siang ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Kemenhaj Majalengka, Bapak Haji Abu Mansur SAG MPDI, yang alhamdulillah bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dalam mengelola perhajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk wawancara saat ini. Banyak hal yang mungkin di masyarakat bertanya-tanya tentang haji itu. Di antaranya tentang bagaimana cara pendaftaran, bagaimana mutasi gitu kan, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan regulasi misalnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa semuanya untuk mengulik, ya, untuk mencoba menggali sejauh mana perhajian yang saat ini sedang berjalan, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk kesempatan ini. Oke, banyak sekali masyarakat yang bertanya tentang tata cara pendaftaran haji saat ini, terutama untuk regulasi yang terbaru saat ini. Bagaimana itu? Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Untuk pendaftaran haji sekarang lebih sederhana. Tidak seperti yang dulu gitu. Persyaratan juga sangat sederhana, hanya data diri. Yakni pertama adalah KTP, KK, akte, kemudian domisili sesuai domisili dan usia minimal 12 tahun. Artinya ketika itu sudah ada, selesai tinggal melakukan. Tentu dengan uang minimal 25 juta. Prosedurnya hanya daftar membuat tabungan haji di bank yang ditunjuk pemerintah. Setelah itu daftar ke Kementerian Haji. Mendapatkan porsi gitu ya? Mendapatkan porsi. Nampaknya hanya mungkin 30 menit dan 20 menit selesai. Gitu. Ya, baik. Setelah mendapatkan porsi, tentu masyarakat akan menunggu gitu kan. Nah, kira-kira cara mengecek estimasi tahun keberangkatan seperti apa? Kalau mengecek sederhana, ada aplikasi Satu Haji namanya. Nanti kalau sudah download aplikasi Satu Haji, tinggal dibuka ada estimasi keberangkatan. Di situ tinggal diketik nomor porsi yang ada di pendaftaran haji. Nah, baru di situ muncul estimasi tahun keberangkatan. Jadi, ada di aplikasi Satu Haji. Harus diingat gitu ya, nomor porsinya itu ya? Ya, dilihat lah, nggak mungkin ingat pasti. Baik. Untuk saat ini regulasi yang terbaru, batas usia minimal mendaftar itu berapa tahun? 12 tahun minimal. 12 tahun. Jadi 12 tahun atau kalau dulu setelah punya ijazah, tapi namanya lebih tepat 12 tahun. 12 tahun ya. Baik. Bisa. Nah, berarti anak-anak atau remaja lah gitu kan, seusia SD gitu kan, itu sudah bisa. Udah bisa. Keluar SD udah bisa. Nah, karena mungkin orang tua juga berpikir ketika masa tunggu begitu lama, mereka pun berpikir akan memasukkan atau mendapatkan anak-anaknya gitu kan, seperti itu. Satu itu, yang kedua mungkin sudah mulai berpikir bahwa cara mendidik anak salah satunya adalah dengan mendaftarkan haji. Daripada uang itu dibelikan motor misalnya atau hal lain, nampaknya di beberapa kalangan lebih nyaman dengan memberikan pendidikan melalui anaknya didaftarkan jadi calon haji. Baik.
Nah itu pemirsa ya, jadi siapapun yang memiliki putranya yang sudah siap, nah, silakan untuk daftarkan ke Kemenhaj ya. Nah selanjutnya Pak Kepala, bagaimana ini kan istiqomah itu tidak hanya kepada materi, gitu kan? Sekarang ada ramai lah istiqomah tentang kesehatan. Nah ini prosedurnya gimana itu? Untuk pertama kali daftar tidak dites. Kalau dulu ada kan puskesmas, sekarang enggak. Nanti pada saat mau pelunasan, kalau sudah masuk kuota tahun berjalan itu ada tes kesehatan. Ada beberapa penyakit yang memang dianggap sebagai tidak istiqomah. Ya tentu yang penyakit-penyakit berat kayak kanker, hipertensi, atau gula dan lain sebagainya. Ada catatan-catatan tertentu itu yang memang dianggap tidak memenuhi syarat untuk istiqomah kesehatan. Nah itu misalnya ini dari sini dicek kesehatan itu istiqomah, tapi selama perjalanan misalnya tiba-tiba ada penyakit-penyakit yang timbul, itu gimana? Apakah ini karena si jemaahnya sendiri yang misalnya kurang itu, atau pemeriksaan kesehatan yang kurang begitu detail? Kesehatan itu ya fluktuatif ya, hari ini sehat, besok sakit kan banyak. Apalagi masa pelunasan misalnya tahun ini di bulan November Desember, sementara berangkat di bulan Mei, itu kan ada jangka waktu hampir 4-5 tahun. Ya 5 bulan. Itu ya sangat mungkin terjadi perubahan kesehatan gitu. Termasuk juga mungkin di tingkat kabupaten sehat tidak terdeteksi, tapi sampai di Indramayu, di KKP misalnya terdeteksi karena sesuatu hal, bisa saja. Orang semalaman atau 2 malam tidak tidur, bagi seseorang itu mungkin menurunkan kadar fit ya, sehingga bisa jadi kelelahan dan sebagainya. Itu salah satu syarat juga mungkin untuk tidak. Jadi perjalanan memang tidak semuanya mulus gitu kan. Termasuk mungkin lansia itu ya, yang rentan itu ya. Lansia juga bisa jadi. Baik, setelah semuanya diketahui misalnya tentang istiqomah sudah siap gitu kan, ternyata domisili pindah gitu kan, mutasi gitu kan. Ini bagaimana prosedurnya? Biar... Gak masalah, gak ada masalah. Banyak yang seperti itu, 12 tahun kan menunggu. Banyak yang sudah pindah alamat atau kerja atau usaha dan sebagainya. Nanti pada saat pelunasan, setelah pelunasan baru mengajukan mutasi dari daerah dia melunasi, berpindah ke alamat yang dituju karena pekerjaan, karena domisili pindah dan lain sebagainya. Bisa itu. Jadi enggak begitu ketika pindah kemudian mengajukan mutasi gitu kan? Pelunasan dulu. Pelunasan dulu ya, baru pengajuan mutasi. Baik, mengenai haji tahun ini, untuk jumlah kuota dan pembagian kloter di Majalengka seperti apa, Pak Haji? Kuota tahun ini sesuai dengan perhitungan nasional, bukan lagi kuota kabupaten. Artinya Majalengka yang tahun lalu itu sebanyak 1.100-an lebih, karena perhitungan satu per mil. 1 per mil penduduk Majalengka sekitar 1.100 sekian. Nah, sekarang kuotanya kuota nasional. Ternyata kalau kuota nasional ya sesuai urutan daftar, dan Majalengka itu hanya terbawa sebanyak 729 orang. Dan itu terbagi kebetulan menjadi 4 kloter. 1 kloter utuh, 3 kloter gabungan dengan kabupaten kota yang lain. Baik. Mengenai pembagian kloter atau jumlah kuota gitu kan, misalnya yang tadi yang mutasi mendadak itu bisa nggak diproses gitu kan? Mutasi juga tidak semuanya realisasi, tergantung daerah tujuan itu terpenuhi atau belum kuotanya. Contoh, tahun ini Jawa Barat agak kurang dari Jawa Timur. Dari Jawa Barat yang memutasi ke Jawa Timur itu tidak diterima karena di Jawa Timurnya juga sudah penuh. Gitu.
Yang dari luar Jawa Barat pindah ke Majalengka ada, karena kebetulan Majalengka Jawa Barat kuotanya masih kosong ya bisa gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya pelunasan ya, jemaah udah pelunasan, tiba-tiba ada hal yang bisa menghalangi untuk berangkat. Ini prosedur untuk misalnya digantikan oleh ahli waris atau siapanya, itu gimana prosedurnya? Pelimpahan porsi sama dengan secara umum yang wafat, yang sakit permanen, porsinya bisa dilimpahkan ke ahli waris. Nanti akan berangkat sesuai kuota tahun berjalan yang wafat itu. Kemudian pada saat sudah pelunasan, ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, wafat dan sebagainya. Selama pihak Arab Saudi masih ada kelonggaran waktu untuk pengajuan visa dan lain-lain, maka bisa diproses secepat mungkin gitu. Baik ya. Tentang masih dengan pelunasan, apa istilahnya itu, ketika jamaah ini sudah siap gitu kan dengan pelunasannya, dengan segala macam. Nah, dulu ada regulasi harus pengganti itu atau yang dipindahkan itu, yang menerima pindahan itu harus daftar dulu, itu gimana? Atau sekarang bisa langsung? Kalau pelimpahan mah enggak. Yang pelimpahannya justru belum daftar. Justru nggak boleh ada 2 porsi gitu. Jadi kalau mau pelimpahan ya harus, yang jelas hanya itu aja, hanya ahli waris. Hanya ahli waris. Jadi tidak bisa nomor porsi dilimpahkan ke bukan ahli waris. Menantu juga bukan ahli waris, nggak bisa. Kalau misalnya sebelum pelunasan nih, misalnya sama aja. Syarat pelimpahan sama, sebelum ataupun sesudah pelunasan sama. Gitu. Yang kalau 5 tahun itu kalau penggabungan mahram, suami istri, suaminya masuk, istrinya belum, bisa. Ditarik gitu ya? Bisa ditarik. Baik. Nah, terakhir nih, ini kemarin ramai juga di media sosial terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci ya. Yang paling krusial itu adalah mengenai dam gitu. Nah, ini kemarin sempat ramai juga gitu kan tentang kemana dam ini diserahkan, kepada siapa gitu kan. Ada yang ke Mukimin, ada yang ke Bajnas, ada yang ke Adahi. Ini prosedurnya seperti apa, Pak Haji? Tahun ini alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Haji itu menetapkan bahwa semua prosedur harus yang legal gitu. Jadi pemerintah Arab Saudi menetapkan yang legal itu melalui Adahi. Di luar itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu masuk kategori ilegal, berarti pelanggaran, ya, sehingga ditindak yang seperti itu. Jadi yang benar adalah melalui Adahi untuk saat ini, ya, termasuk kalaupun di Indonesia ada lembaga-lembaga yang dibolehkan. Kalau Bajnas sendiri gimana? Sama. Kalau di Indonesia, kalau di tanah air, Bajnas bisa, lembaga zakat bisa, pondok pesantren bisa, KBU bisa, bahkan oleh sendiri juga bisa. Gitu. Baik, terakhir nih, pesan yang akan disampaikan untuk calon jamaah tentunya, untuk terutama yang akan berangkat tahun yang akan datang ini, bagaimana kiat-kiatnya dan bagaimana untuk mempersiapkan keberangkatan selanjutnya. Yang paling utama, niati melaksanakan perintah. Maka saya selalu bilang kepada para calon jamaah haji itu, bertalbiyahlah dari sekarang, labbaik Allahumma labbaik, bahwa berangkat haji itu hanya memenuhi panggilan Allah. Dalam tanda kutip, kita sudah mempersiapkan diri, tetapi ketika Allah belum memanggil, sekarang kalau disebut sekarang adalah kuotanya, ya jangan dulu. Artinya luruskan niat untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, kemudian juga tentu persiapkan untuk hal-hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan haji. Termasuk ilmu gitu ya? Termasuk ilmunya. Banyak-banyak baca buku gitu ya. Baik pemirsa sekalian, begitu hal-hal yang bisa kita gali ya sementara ini dari Kepala Kemenhaj Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Abu Masyur, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi pemirsa sekalian. Dan mudah-mudahan saya doakan bagi pemirsa yang saat ini sedang menunggu gitu kan, ataupun yang
gelisah bagaimana proses-proses yang dijalani untuk pelaksanaan ibadah haji, kita sudah bisa mengetahui dari pembicaraan tadi, dan mudah-mudahan pemirsa sekalian bagi yang akan berangkat haji ya, terutama tahun yang akan datang, ini tadi tips-tipsnya sudah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dan tentunya semoga kita semuanya mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Amin, Demikian amin, yang amin. bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Haji Sama-sama. atas informasi dan berbagai halnya. Pemirsa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.